Nazira. Dan saya Muhammad Auladun Solihin. Selamat datang di channel edukasi SMK Negeri 2 Palembang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang FTP server. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan dari layanan FTP. Ada dua hal penting dalam FTP, yaitu yang pertama adalah FTP server berfungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Dan yang kedua, FTP client haruslah terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita mulai langkah-langkah mengkonfigurasi pada FTP server menggunakan Debian 10. Oke, baik, langsung saja kita akan mengkonfigurasi FTP server. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengecek IP server dengan cara memasukkan perintah yaitu IP address. Di sini kita akan menggunakan port ENP0S25. Fungsi dari port ini adalah menyajikan layanan dari FTP server. Kita lihat bahwa belum ada IP-nya. Setting terlebih dahulu IP server. Kita akan menyeting server dengan IP statik. Ketikkan perintah nano spasi /etc /network /interfaces. Ingat pakai S. Apabila sudah tampil, kita masukkan tagar spasi IP server. Ini sebagai komen, sebagai tanda. Baik, selanjutnya kita akan nantikan auto Ethernet yang digunakan atau port yang digunakan. Kemudian di bawahnya ketik ifase spasi Ethernet lagi, port yang digunakan, spasi inet spasi static. Di bawahnya lagi kita ketikkan address spasi IP server tersebut. Kita gunakan di sini 192.168.56.100. Kemudian di bawahnya nextmax kita gunakan /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita setting networknya 192.168.56.0. Kemudian kita masukkan kembali broadcast IP broadcast 192.168.56.255. Kita gunakan IP terakhir, Ctrl X, kemudian ketik Y, kemudian enter. Selanjutnya kita akan cek dulu apakah IP-nya sudah berubah. Bisa dilihat bahwa IP belum berubah sama sekali. Kita coba restart service network. Ketikkan sistem CTL spasi restart spasi networking, enter. Kemudian kita cek lagi IP address. Sudah terlihat bahwa IP sudah berubah. Kemudian kita install yang akan kita gunakan yaitu FTP. Kita ketikkan apt spasi install spasi pro ftpd. Berhubung saya di sini menggunakan internet dan tidak menggunakan CD 2 dan 3, maka instalasi langsung di download dari repository tanpa harus memasukkan CD 2 dan 3. Nano spasi /etc /pro ftpd /proftpd.com. Klik enter. Kita masuk di tampilan file proftpd.com. Kita akan mengkonfigurasi layanan FTP server. Yang kita gunakan adalah port 21. Kita hapus tagar pada tulisan default root untuk membaca akses default rootnya. Ctrl X,
kemudian simpan, klik Y, lalu enter. Kemudian kita akan restart service dari FTP-nya sendiri dengan cara mengetikkan sistem CTL spasi restart spasi pro FTPD, kemudian enter. Selanjutnya kita cek status dari layanan FTP tersebut apakah sudah berjalan atau belum. Cara mengetikkan sistem CTL spasi status spasi pro FTPD. Terlihat bahwa layanan FTP sudah aktif. Sini kita sudah mengaktifkan layanan FTP. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat directory yang akan diakses oleh user. Kita buat directory dulu mkdir/file ftp. Dan kita lihat masuk ke directory slash mengetikkan ls, folder file ftp sudah ada yang dibuat tadi. Dan kita lihat di dalam folder file ftp dengan cara mengetikkan cd spasi file ftp. Kita cek ls, tidak ada tampilan, berarti folder file ftp itu masih kosong. Kita buat dulu folder 1 dan folder 2 dengan cara mkdir spasi folder 1 spasi folder 2. Di sini akan dibuat folder 1 dan folder 2 secara bersamaan. Oke, kita cek, ketikkan ls, sudah tampil bahwa di dalam folder file ftp terdapat 2 folder lagi, yaitu folder 1 dan folder 2. Ini cuma sebagai tanda nanti di klien kalau kita masuk, maka pada folder file ftp akan ada 2 folder lagi, yaitu folder 1 dan folder 2. Nah, ini sebagai tanda saja bahwa kita sudah bisa mengakses folder-folder tersebut. Selanjutnya kita akan mengubah akses atau membuat akses dari folder file ftp dengan cara ketikkan chmod spasi -r spasi 777 spasi / file ftp. Nah, di sini kita akan mengubah akses dari folder tersebut. Klik enter. Selanjutnya kita bisa hapus dulu, ketikkan clear. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan user baru untuk mengakses folder file ftp tadi dengan cara masukkan perintah sudo spasi user add spasi -d spasi / file ftp / spasi adun. Nah, di sini saya menggunakan username dengan nama adun. Apabila kalian dengan nama lain ya bisa saja dibuat. Kemudian kita buat password dari user tadi. Kemudian ada pilihan masukkan password baru. Masukkan saja sama seperti username. Tidak apa. Ini hanya contoh. Sudah sukses. Kemudian kita akan tes pada komputer klien. Sekarang kita cek pada komputer klien. Di sini sudah terlihat bahwa belum ada koneksi karena belum dihubungkan. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada konektivitas pada port Ethernet. Sudah DHCP. Ini kita hubungkan ke server. Dihubungkan, sudah terdeteksi dan mendapatkan IP 192.168.56.101. Oke, langsung saja kita coba ping dulu servernya menggunakan CMD. Ping 192.168 di mana titik 100. Oke, terkoneksi ya. Langsung aja kita tes. Kita gunakan browser, di sini Mozilla. Kita ketikkan dulu ftp://192.168.56.101.
168.56.100. Diisikan dengan IP server. Masukkan username dan password yang sudah dibuat. Klik OK, langsung terhubung dengan folder file FTP. Ini sudah terlihat sebagai tanda tadi kita buat 2 folder. Jadi FTP sudah berhasil. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.